Teman bersama orang muda Katolik pada malam hari ini, malam persaudaraan, malam kebersamaan kita. Yang pertama, sebagaimana saya sampaikan tadi, kita datang pada malam hari ini bukan soal ada salon, ada musik, bukan soal kita makan minum, bukan soal kita datang tertawa dan bersenang-senang, tapi yang paling penting kita datang dalam suasana persaudaraan. Itu yang disebut dengan membangun persekutuan. Persatuan di antara kita datang mengikat kembali tali persaudaraan untuk berpikir sesuatu yang baik ke depan, merancang program, kegiatan, apa yang kita buat di tahun 2022 sebagai tahun orang muda Katolik tingkat keuskupan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, partisipasi. Kita datang malam ini dengan satu komitmen. Kita tentu akan berpartisipasi dalam setiap program kegiatan yang sudah kita rancang bersama nanti. Jadi orang muda Katolik itu bukan identik dengan acara pesta lalu kita hadir banyak-banyak. Bukan itu. Bukan soal kuantitas. Tapi yang paling penting adalah soal kualitas. Kuantitas dan kualitas kalau beriring itu baru jempol. Jadi kalau kita hadir pada malam hari ini, malam banyak begini, maka pertahankan kualitas juga. Jangan kita sama-sama datang banyak lalu besok sudah mulai hilang satu-satu. Ini menjadi catatan penting untuk kita perhatikan ke depan. Pandemi 2 tahun ini memisahkan kita dan membuat kita renggang. Kita sering tidak berjumpa karena pandemi. Lalu memasuki tahun 2022 kita coba membangun semangat kembali dengan mengumpulkan teman-teman semua. Para pengurus sudah bekerja bersama seksi kepemudaan, bekerja keras untuk mengumpulkan teman-teman semua untuk hadir pada malam hari ini dengan satu komitmen bahwa kita akan berjalan bersama di tahun 2022 ini dengan satu semangat baru. Tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang muda Katolik yang berkualitas. Itu yang paling penting. Poin ketiga, saya mengharapkan di setiap stasi itu kamu aktif dengan sungguh-sungguh, terlibat. OMK paroki itu akan hidup kalau di stasi kamu berjalan dengan baik. Ada program di tingkat stasi dengan kegiatan-kegiatannya, juga ada program tingkat paroki, juga ada program di tingkat stasi. Jalankan itu dengan baik. Tahun 2022 itu tahun khusus untuk kita. Maka manfaatkan momen ini dengan baik. Pasti akan ada banyak kegiatan yang melibatkan orang-orang muda Katolik. Nanti kita akan bertemu, nanti seksi kepemudaan bersama pengurus akan mengundang kita untuk membicarakan ini. Apa-apa saja yang kita buat ke depan. Dan saya sangat mengharapkan sekali lagi keterlibatan kita semua itu jangan berhenti malam ini. Tapi lanjutkan terus, tingkatkan terus, apa yang masih kurang kita tingkatkan, apa yang sudah baik kita pertahankan. Nah, itu yang paling penting. Hal positif dari kita itu saya senang karena kita punya banyak bakat yang mungkin belum disiapkan ruang untuk disalurkan. Misalnya kemarin kita lomba karaoke itu pop singer. Saya lihat suara juga bagus-bagus. Kalau kita merancang ada kor paroki, kor OMK paroki kan bagus. Teman-teman punya suara yang bagus, mantap. Nanti orang pakai di mana-mana. Tanggungan kor itu kita bisa, kita punya kor paroki sudah ada. Misalnya, itu salah satu contoh saja. Kita punya bakat bagus, minat bakat kita bagus. Lalu berikut, orang muda Katolik itu harus dekat dengan gereja. Hari Minggu harus ke gereja, bukan hari Minggu tidur di rumah. Datang ke gereja. Hari Minggu ke gereja ya orang muda Katolik.
Ini catatan penting juga. Spiritualitas itu menjadi poin pertama. Datang ke gereja, berdoa, misa itu menjadi poin pertama orang muda kita. Kita itu seringkali menjadi sorotan ya orang muda. Karena kehidupan spiritual kita itu sangat di bawah standar. Orang muda itu malas misa, hanya suka hura-hura. Padahal sebetulnya tidak. Gaya kita seperti itu dan kita kurang melibatkan diri. Itu yang menjadi perhatian untuk kita. Yang terakhir, saya mengharapkan kita semangat di tahun yang baru ini 2022. Kita semua saya harapkan berjalan bersama membangun orang muda Katolik di paroki kita ini dengan lebih semangat, bergairah, menjalankan semuanya dengan penuh persaudaraan, persahabatan. Kita bersatu dalam semangat-semangat partisipasi. Kegiatan-kegiatan kita harus hidupkan lagi. Jangan tunggu perintah, jangan tunggu kita pakai omong terus dan itu. Orang muda harus melibatkan diri. Jangan tunggu kita pakai undang di rumah dan sebagainya. Dan merasa diri bahwa saya orang muda Katolik, saya perlu melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan menggereja. Orang muda Katolik itu bukan organisasi yang sangat eksklusif ya. Orang muda Katolik itu saya yang merasa diri saya orang muda, maka saya orang muda yang beragama Katolik, maka saya orang muda Katolik bergabung. Jangan bilang kami take, bukan begitu. Engkau orang muda, engkau bilang PRA susah. Kita yang orang muda, kita punya semangat muda, datang bergabung dengan teman-teman di paroki dan juga di stas. Itu saya sangat mengharapkan ya. Kedepannya kita mau banyak seperti malam ini, kegiatan-kegiatan juga kehadiran kita harus seperti malam ini. Itu yang diharapkan. Jadi bukan soal kuantitas tadi, kualitas juga harus kita tingkatkan dan pertahankan. Itu yang paling penting. Saya lihat bagus-bagus, banyak yang SMA ya, dan kehadiran pendamping-pendamping ini juga guru-guru SMA banyak juga. Sehingga koneknya bagus. Orang-orang muda bagus, banyak semangat baru dari bawah. Saya sangat mengharapkan kita tetap semangat. 2022 adalah tahun khusus untuk kita yang perlu kita pikirkan bersama dan perlu kita lihat ini sebagai momen yang pas untuk pengembangan diri kita menjadi lebih baik, minat bakat kita menjadi lebih ditingkatkan. Saya rasa ini saja 1-2 catatan pinggir mungkin peneguhan untuk kita perhatikan secara bersama. Banyak hal yang sudah baik yang kita buat, itu kita pertahankan, yang masih kurang kita tingkatkan. Itu saja. Dan secara resmi saya menutup kegiatan. Saya menutup kegiatan kita perlombaan sampai dengan malam ini dengan doa Tritunggal Maha Kudus dan restu leluhur Lewotana. Saya menutup dengan resmi kegiatan kita ini. Terima kasih.